Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 11 RPL Samsung, ingin menjelaskan materi tentang renang gaya kupu-kupu. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Maisa Yunia Zara. Saya Muhammad Fahri Akbar. Saya Jonathan Julianto. Nama saya Disar Diansyah. Perkenalkan, nama saya Almas Fiat. Saya Ivan Falevi Darsalam. Saya Danang. Eits, sebelumnya kalian tahu nggak sih ada 4 gaya dalam olahraga renang? Yang pertama ada gaya bebas, yang kedua ada gaya punggung, yang ketiga ada gaya dada, dan yang terakhir ada gaya kupu-kupu. Gaya renang kupu-kupu bisa dibilang sebagai gaya renang tersulit dibanding yang lainnya. Sebab tendangan dalam gaya kupu-kupu mirip seperti ekor atau tendangan lumba-lumba. Sehingga tak heran banyak orang berpendapat bahwa renang gaya kupu-kupu disebut juga dengan gaya lumba-lumba. Tapi bukan berarti tidak bisa kita kuasai sama sekali. Selain mengandalkan kekuatan tangan serta kaki, gaya renang kupu-kupu membutuhkan pernafasan yang lebih kuat dan stabil. Renang gaya kupu-kupu merupakan variasi dari gaya dada. Gerakan kedua lengan berputar ke atas lalu ke depan secara bersamaan. Lebih tepatnya, kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Kedua tangan tersebut seperti gaya sayap kupu-kupu. Kemudian posisi kaki juga bergerak secara bersamaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada mulanya, gaya kupu-kupu merupakan variasi dari gaya dada. Artinya, gaya kupu-kupu muncul setelah adanya gaya dada. Dikutip dari situs resmi Swim England, Henry Myers merupakan orang pertama yang menggunakan gaya renang kupu-kupu. Saat itu, Henry Myers memadukan gaya dada dengan gerakan dan putaran lengan secara terus-menerus. Henry Myers menggunakan gaya ini pada tahun 1933 di sebuah perlombaan yang diselenggarakan di Brooklyn. Gerakan yang ditampilkan Henry Myers tersebut menjadi catatan sejarah, tepatnya renang gaya kupu-kupu diciptakan pada tahun 1933. Teknik. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam melakukan renang gaya kupu-kupu, yaitu posisi tubuh. Posisi tubuh pada renang gaya kupu-kupu sama dengan gaya bebas dan gaya dada, yakni kepala menghadap ke permukaan air. Ketika melakukan gaya kupu-kupu, posisi dagu berada di permukaan air. Saat kepala berada di dalam air, bagian pinggul akan terangkat ke atas. Namun, jika kepala berada di permukaan air, posisi pinggul akan turun ke bawah. Hal ini menimbulkan kesan seperti membentuk gelombang. Gelombang tersebut yang berlanjut ke kaki dan terlihat seperti gerakan lumba-lumba. Gerakan tersebut yang juga menjadi kesulitan tersendiri. Gerak tangan. Gerak tangan dalam gaya kupu-kupu mengharuskan kedua tangan untuk direntangkan di depan tubuh. Ketika akan menggerakkan tangan, posisi tangan harus selebar bahu dengan posisi siku ditekuk dan lebih tinggi dibandingkan tangan. Tangan digerakkan ke bawah dan diputar keluar sehingga membentuk huruf Y di depan tubuh. Usahakan untuk tubuh menjaga siku lebih tinggi dibanding tangan. Setelah itu, putar tangan ke atas dan belakang. Usahakan untuk tidak menurunkan pinggul agar tubuh tetap dekat dengan air. Gerak kaki. Tendangan atau gerakan kaki dalam gaya kupu-kupu harus dilakukan dari pinggul. Gerakan kaki yang kuat harus mendorong tubuh ke depan lebih cepat. Gerak kaki harus dilakukan berbarengan dengan gerakan tangan saat masuk ke dalam air. Posisi lutut kaki harusnya ditekuk sedikit. Gerakan kaki gaya kupu-kupu hampir sama dengan gerakan kaki gaya bebas, yaitu bergerak naik turun secara vertikal. Bedanya dengan gaya kupu-kupu, tendangan kaki naik turun dilakukan secara bersamaan dan simetris antara kaki kanan dan kaki kiri. Pernafasan. Cara menarik nafas dalam gaya renang kupu-kupu adalah dengan mengangkat kepala keluar dari dalam air dengan kira-kira posisi dagu ada di atas permukaan air. Usahakan untuk menarik nafas dengan menggunakan mulut, lalu buang nafas di dalam air menggunakan hidung serta mulut. Dan juga kepala harus masuk terlebih dahulu sebelum kedua tangan yang masuk ke dalam air. Usahakan posisi kepala itu melihat ke depan saat menarik nafas. Posisi tetap menghadap ke depan. Jadi posisi kepala saat menarik nafas adalah menghadap ke depan.